selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Baiklah, kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang menentukan FBB dan KPK menggunakan tabel atau sangkutan. Nah, hari ini seperti yang Ibu janjikan, kita akan melanjutkan kembali cara menentukan FBB KPK tapi dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menentukan KPK dan FBB dengan menggunakan faktorisasi prima, kalian simak penjelasan Ibu berikut ini. Oke. Menentukan KPK dan FBB dengan menggunakan pohon faktor atau biasa disebut dengan faktorisasi prima. Ada beberapa catatan yang mesti kalian ingat untuk menentukan FBB dan KPK ini. Jadi pada saat kalian menentukan FBB atau faktor persekutuan terbesar, yang mesti kalian lakukan setelah mencari pohon faktor dan menentukan faktorisasi primanya, kamu harus mengalihkan semua faktor prima yang sama. Jadi semua faktor prima atau bilangan prima yang sama itu saja yang kamu ambil. Setelah kamu cek angka yang sama, kamu cari pangkat yang paling kecil. Jadi pangkat yang terkecil. Nah, berkebalikan dengan yang KPK, kalau yang FBB itu pangkat yang paling kecil, kalau KPK pangkat yang paling besar. Tetapi pada KPK kita tidak hanya mengalihkan bilangan prima yang sama, kita kalikan semua bilangan prima, baik itu angka yang sama ataupun angka yang berbeda. Nah, kalau dia sama, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kamu cari pangkat yang paling besar. Buat lebih jelasnya lagi, kita langsung ke soal. Ini ada contoh soal, tentukan FBB dan KPK dari 50 dan 70. Karena ini menggunakan pohon faktor, jadi kita buat dulu pohon faktornya. Kita kerjakan yang 50 dulu. Oke. Ingat ya, pesan Ibu minggu yang lalu kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima kemarin dimulai dari angka 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, angka bagian belakang ini angka genap. Jadi kalau angka genap, kalian harus bagi dulu dengan angka bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. Kalian bikin di sini 2 sebelah kiri. 50 bagi 2 ini 25. Jangan lupa bilangan primanya kalian lingkari. Oke, 1. Kemudian ini lagi kita bagi 25. 25 ini bisa dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti ini tidak bisa kita bagi 3. Nah, kita langsung naik ke satu angka yang naik ke atasnya lagi, bilangan primnya itu angka 5. Berarti ini kita bagi 5. Karena di sini hasil akhirnya sudah bilangan prima, tidak perlu lagi kita bagi. Cukup sampai di sini saja. Jangan lupa kita lingkari. Oke. 1. Selesai yang 50. Sekarang kita beranjak ke yang 70. 70, kita buat seperti ini dulu. Sama, angka satuannya ini genap. Berarti kita bagi dengan angka prima yang paling kecil. Ini hasilnya 35. Kita lingkari di sini angka 2-nya. 3-nya. 35 tidak habis juga dibagi angka 3, berarti kita naik lagi, naik ke angka 5. 5. Di sini angka 7. Nah, 7 juga termasuk bilangan prima. Berarti kita stop sampai sini. Kita lingkari angka 5-nya dan angka 7-nya. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dari angka 50 dan 70 tadi. 50 kita lihat, angka 2-nya ada 1. Berarti kita salin 2 kali. Kemudian angka 5, kita hitung angka 5-nya ada berapa? 1, 2, ada 2. Berarti di sini pangkat 2. Kemudian yang 70 ada angka 2 dikali, kemudian 5, yang terakhir kali. Nah, sudah kita menentukan faktorisasi primanya, baru kita tentukan FBB. FBB tadi apa? Kita cari mengalihkan faktor prima yang angkanya sama, pangkat paling kecil. Sekarang kita lihat, di atas ada angka 2, di bawah ada angka 2. Pangkatnya sama-sama pangkat 1. Berarti kita ambil salah satu saja. Boleh kalian lingkari seperti ini. Oke, 1. Kemudian di bawah, di atas ada 5 pangkat 2, di bawah ada 5. Tapi ingat yang diambil pangkat yang paling kecil. 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 1 yang paling kecil 5 pangkat 1. Oke, biar tidak memudahkan kalian. Oke, bisa kita buat seperti ini. Berarti yang kita lingkari seperti ini FBB, sisanya itu KPK. Tinggal kalian salin. FBB-nya berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian sisanya 2 kali 5 pangkat 2 kali 7 itu yang KPK. Salin di sini. 2 kali 5 pangkat 2 kali 7. Ini boleh kalian uraikan, boleh tidak, tetapi buat memudahkan kalian untuk mengalihkan dan memperkecil kesalahan, alangkah baiknya kalau kalian
uraikan terlebih dahulu. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5, kemudian kali 7. Boleh kalian kalikan perpasangan, di 10. 5 kali 7 ini 30. Oke, kalikan sama dengan 305. Oke, jadi KPK-nya 305. Nah, buat soal yang nomor 2, 75 dan 100, cara mencarinya sama. Kita buat dulu seperti ini. Nah, angka satuannya 5, berarti tidak bisa dibagi dengan angka prima yang paling kecil 2. Kita naik 1 ke angka 3. Ternyata setelah kita lihat angka 75 ini bisa dibagi 3. Kita bagi dengan angka 3. 75 bagi 3, kemudian jangan lupa dilingkari biar kalian tidak lupa mana yang bilangan prima mana yang bukan. 25 sama, ini langsung kita bagi dengan 5. Oke, kita ke 100 sekarang. 100 satuannya 0 berarti genap, jadi kita bagi 2, 50. Oke, yang ini masih 0 satuannya, berarti masih bisa dibagi dengan 2. Terlingkari, jangan lupa 25. Terakhir sama 25, berarti di sini 5, di sini 5. Oke, sudah. Kita ke tahap selanjutnya, menentukan faktorisasi prima. Kita salin tinggal 3 kali 5, 5-nya ada 1, 2, berarti 5 pangkat 2. Kemudian yang 100, 2, 1, 2, ada 2, 2 pangkat 2, kali 5, 1, 2, 5 pangkat 2. Kita cari FPB tadi, pangkat yang paling kecil dan angkanya yang sama. Kita lihat di atas ada 3, di bawah tidak ada 3, berarti tidak termasuk ke dalam angka FPB. Di sini ada 2, di atas tidak ada, berarti tidak termasuk juga. Nah, ada 5 pangkat 2, ada 5 pangkat 2, karena pangkatnya sama, kalian ambil salah satu saja. Boleh bagian atas, boleh bagian bawah, terserah mau pilih yang mana. Ini 5 pangkat 2, uraikan 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, berarti sisanya ini yang KPK. Kita urutkan dari yang paling kecil, 2 pangkat 2 dikali, kemudian 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan, uraikan terlebih dahulu, 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, kemudian kali 3, 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Kalikan perpasangan, 4, yang ini 15, 5, 4 kali 15, 60, kali 5 sama dengan 3. Oke, FPB-nya 25, KPK-nya 3. Oke, itu saja penjelasan Ibu hari ini tentang mencari KPK dan FPB dengan menggunakan faktor atau faktorisasi prima. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.